Akhirnya Niki minta supaya majelis hakim mengizinkan dia untuk hadir, untuk datang di ruangan dan mendengarkan. Akhirnya diputuskan oleh majelis hakim, saya dan Nikita boleh masuk, tapi dalam keadaan pasif, jadi nggak boleh protes, nggak boleh dengerin aja. Dengerin aja, jadi nggak boleh diprotes, nggak boleh diinstruksi, hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Laura. Nah disitulah kita kaget begitu tahu semuanya dijelasin, ya memang membuat dia semakin marah karena betul-betul jahat. Gitu, jahat sekali, menghancurkan anak dia. Makanya Niki pada saat disampaikan dia nggak akan memberikan maaf, nggak akan memberikan maaf. Bang, emang apa alasannya sehingga Niki ini tidak diperbolehkan masuk? Sedangkan tidak boleh masuk, cuma sidang itu pada saat pemeriksaan saksi ada dua cara, dengan cara Nikita ada di dalam ruangan atau Nikita ada di luar ruangan. Nah, keinginan daripada Laura supaya tidak menyakiti hati mamanya, hati miminya, dia ingin miminya di luar saja, supaya udahlah nggak usah denger lah apa yang terjadi. Tapi Nikita bersikeras, saya mau tahu karena ini anak saya nggak mau cuma hanya cerita-cerita dari media sosial, saya mau dengerin langsung di persidangan inilah. Disitulah terjadi perdebatan. Hakim akhirnya bijak, diizinkan masuklah saya dengan Laura. Mohon maaf, saya sama Nikita hanya untuk mendengarkan. Jadi bukan ada perdebatan, nggak ada, cuma Niki minta supaya saya boleh mendengarkan. Tapi dari berita itu ada benar bahwa memang ada perlakuan seperti yang berita-berita. Belum bisa habis dari yang ada. Makanya itu kan karena sidang anak dan sidang kesusilaan saya nggak bisa jelasin. Jadi intisarinya seperti itu. Jadi ini kita ingin mendengarkan. Laura tidak ingin menyakiti mamanya, paham ya? Jadi udahlah nggak usah ada di ruangan supaya Mimi nggak usah dengerin. Tapi Niki nggak mau. Saya mau tahu apa yang terjadi buat anak saya. Saya yang melahirkan anak saya. Ribut begitulah sama hakim, protes. Saya nggak mau. Saya mau tahu. Saya mau dengar sendiri apa yang terjadi terhadap anak saya. Saya tidak mau cuma hanya cerita dari media sosial dan sebagainya. Disitulah terjadi perdebatan. Niki protes. Akhirnya hakim ngambil kebijakan. Majelis hakimnya sangat bijak, diizinkan saya dengan Nikita ada di ruangan, tapi dengan syarat tidak boleh protes, tidak boleh interupsi. Jadi kita dengerin sampai selesai. Tapi dari sikap Fadel sendiri gimana Bang? Saya nggak terlalu mengikuti karena setelah sidang saya langsung bawa Laura pulang. Artinya tapi Fadel ada di situ kan? Ada di situ. Dia nggak bisa apa-apa. Apa yang disampaikan Laura memang terjadi semua kok. Mau Dia diapain? tidak membantah. Tidak ada yang mau dibantah. Gimana memang kejadian seperti itu 2 kali? Ya udahlah. Dan Niki sendiri setelah mendengarkan itu gimana Bang reaksinya? Ya itu kan pulang dia nangis itu, dia nangis dan kaget, hancur anak saya gitu loh, sangat hancur. Jadi secara hancur lebur lah bahasanya ya. Jadi dia nggak akan bisa memaafkan pada saat itu. Setelah itu saya nggak ngikuti karena Niki minta abang biar Laura nggak terlalu abang bawa pulang aja Laura. Jadi saya langsung bawa pulang, saya bawa kembali. Saat bertemu Bang Niki dengan Loli sendiri, apa yang diobrolkan? Mungkin kayak nggak tahu saya sudah lama tidak bertemu juga nih Bang. Nggak ada, sayangan aja peluk-pelukan, nggak ada masalah. Tapi Niki sendiri memaafkan Loli? Nggak ada masalah, udah dimaafin, dipeluk. Udah jangan sampai lakukan hal-hal yang kamu lagi. Nasihatilah sama Niki. Cuma Niki itu protes tegas dan minta ingin di dalam ruangan sidang karena ingin mendengar keterangan Laura sendiri dari mulut Laura di dalam ruangan persidangan, dan kita ingin mengetahui. Jadi kita tidak mau mendengar dari orang lain, dia ingin tahu apa yang disampaikan anaknya pada saat itu, pada saat proses dia di luar negeri, pada saat dia WA atau Instagram, saya nggak tahu, mereka berdua dan seterusnya sampai di Indonesia, dan itu panjang lah ceritanya. Dan itu, nah disitulah sampai terjadinya hal-hal yang melanggar hukum. Artinya dari sekian lamanya, sekian kemarin mereka sempat bertemu, sama sekali Niki Loli belum terucap apa yang diutarakan oleh Loli di saat di ruangan sidang kemarin itu semuanya terungkap. Ya artinya sebelumnya di saat kemarin bertemu itu kan jarang, tidak pernah kita bahas apa-apa selama ini. Oh, jadi baru ini artinya perdana ini. Bukan perdana, ini hasil sidang. Iya. Keterangan saksi, ya sudah itu keterangan saksi korban. Sebelumnya Loli nggak pernah cerita sama Niki gitu. Nggak ada. Bang, kemarin juga saat dia kan akhirnya mengakui Bang, sidang kemarin mengakui kalau memang dia tidak mengajukan eksepsi atau gimana? Saya nggak tahu, itu menjadi kebijakan majelis hakim. Kebijakan lawyernya, mohon maaf ya. Menjadi kewenangan dari lawyernya ngajuin eksepsi atau tidak. Saya nggak mau masuk terlalu dalam.
bagi saya kemarin sidang itu ya itulah fakta yang sebenarnya, dan selama ini berita-berita itu bahwa benar. Jadi tidak ada berita yang menyatakan bahwa ada sesuatu. Ternyata dalam proses persidangan kemarin semua yang selama ini beredar di media sosial memang fakta hukumnya, memang terjadi sesuatu yang melanggar hukum terhadap anak di bawah umur. Artinya apa yang diutarakan sama Laura itu sama sekali tidak dibantah oleh pihak polda. Nggak ada bantahan. Semua di ini ya bang. Semuanya dibenarkan. Mungkin untuk sidang selanjutnya seperti apa nih bang? Sidang terkait pada Saksi-saksi, saya nggak tahu nanti berapa saksi lagi yang diperiksa. Tapi Kaniki akan turut memberikan Enggak. kesaksiannya. Sudah selesai. Kan Laura dan Niki sudah selesai diperiksa sebagai saksi. Nikita sebagai saksi pelapor atau Laura sebagai saksi korban. Minggu depan adalah saksi fakta yang mengetahui adanya peristiwa tersebut. Ada berapa orang? Banyak kok saksinya, ada 28 kalau nggak salah. Termasuk keluarga-keluarga itu akan dipanggil. Semua akan diminta keterangan. Mungkin langkah hukum selanjutnya dari pihak polisi seperti apa? Nggak ada, kita serahkan kepada jaksa penuntut umum. Makanya kemarin saya atas nama keluarga, atas nama Nikita Mirzani dan Laura mengucapkan banyak terima kasih kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan perlindungan kepada Laura secara hukum ya, perlindungannya, sehingga proses hukum ini berjalan dan dilakukan proses pendakwaan dan persidangan. Terima kasih banyak lah sama para jaksa-jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang bernama Laura Mirzani Mawardi. Jadi terima kasih Pak Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi melihatnya gimana sih Pak? Ini kan dari awal pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan sampai terakhir dia bersikeras sampai nantangin lagi tuh kalau dia tidak melakukan hal kejahatan. Ya itu kan waktunya dia belum sadar, ya, dia belum kembali. Ini kan dia udah nggak perlu lagi kita ke belakang. Di depan kan kemarin dia udah ngomong minta maaf. Berarti ini kita misalnya juga tidak memberikan maaf Fadil dan Fadil. Saya belum, kemarin sih nggak tahu lagi, nanti kan orang kita tidak tahu. Kita bicara yang kemarin aja, kemarin belum memaafkan. Bang, untuk Laura sendiri sudah cukup dimintai keterangan sebagai saksi atau masih akan Sudah ada? cukup, sudah selesai. Dan itu semua diungkapkan semuanya. Ada berapa ini bang pertanyaan mungkin? Banyak nggak boleh tahu pertanyaannya, karena urusan kesusilaan dan anak nggak ada yang boleh tahu. Sidangnya pun juga tertutup untuk umum. Artinya semua apa yang selama ini diberitakan itu semua memang benar. Kan? Iya, udah, nggak dibantah dan memang ada kejadian. Dan kejadian yang peristiwa itu adalah peristiwa yang melanggar hukum. Artinya dari pihak pengacaranya tidak membantah, dari pihak Fadil pun tidak membantah. Iya. Bang, kalau menurut abang sendiri, kalau misalnya tidak ada bantahan dari pihak terdakwa, itu seperti apa bang? Apakah itu tetap Nggak ada, itu kan bukti bahwa memang ada peristiwa. Walaupun dia membantah pun kan saksinya banyak. Jadi hukum itu kan beda Pak. Di dalam proses hukum di Indonesia ini, tumpuan itu bukan kepada terdakwa. Terdakwa boleh mengakui, boleh tidak mengakui, boleh mengingkari. Nah, tumpuannya adalah kepada saksi dan bukti-bukti yang lain. Jadi saksi, bukti tertulis, ada mungkin hasil laboratorium dan sebagainya. Terdakwa itu bahkan di dalam KUHP itu boleh mengingkari, boleh menyangkal dan sebagainya. Jadi tidak ada harapan atau tumpuan ditumpukan kepada terdakwa untuk mengakui perbuatannya. Dia pun diam pun dia tidak mengakui pun karena proses pembuktiannya tidak diharapkan atau tidak ditekankan kepada keterangan dari terdakwa itu sendiri atau pengakuan terdakwa, karena semuanya adalah di keterangan saksi dan alat bukti yang lainnya. Tapi apakah dari pihak Fadil saksi-saksi itu juga akan dikeluarkan juga? Semua, saya nggak tahu, banyak sekali. Saya tidak bisa memprediksi siapa semua karena yang tahu itu adalah jaksa penuntut umum dan pengacaranya Fadil. Tapi bang, kalau seandainya artinya dari pihak pengakuan Laura dan Fadil artinya memang sama-sama pelaku ya, itu seperti apa bang? Pelaku apa? Yang melakukan itulah kan mereka berdua yang melakukan. Kan anak di bawah umur apapun yang dilakukan tetap salah. Ya, Jadi yang melakukan, yang salah melakukan orang yang sudah dewasa. Ya artinya maksudnya dari mereka kan tidak ada bantahan nih pada mengiyakan gitu kan. Nah apakah bagaimana dengan saksi-saksi yang lain yang seakan-akan pengen dia mau berusaha untuk membela? Ya nanti saksinya aja belum diperiksa. Hari Selasa nanti, Rabu. Oh. Hari Rabu itu kan ada beberapa saksi. Nanti saksi itulah yang jelaskan ya. Oke.